Nah Bapak Ibu, sebelum saya berbicara, saya tadi digerak Tuhan dan saya kirim video ke atas, tapi belum dibukain dulu nanti. Ini sudah akan kita tutup bulan Oktober. Ya, berarti ini minggu yang terakhir, 5 minggu loh ya. Saya juga tidak ngerti, tapi yang tahu satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan punya maksud untuk ibadah jam 5. Sehingga saya dikasih jadwal non-stop loh. Jadi khotbah saya, jadi berserinya enak gitu loh. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya saya punya doa, saya punya harapan. Seperti Tuhan punya harapan, Tuhan punya kehendak. Kendati pun kadang-kadang kita ya mengabaikan ya kehendak Tuhan. Tuhan gak pernah marah. Tuhan selalu berdiri di depan pintu hati kita. Dia selalu ketuk. Coba Bapak Ibu sekali waktu bolehlah ngebayang-bayang, kan gak salah, gak dosa lah. Tuhan yang kita sembah itu, apa sih yang telah dikerjakan buat kita? Satu. Kedua, apa sih maunya dia sedang ketuk pintu sekian lama. Coba bayangkan aja. Kalau bisa kau rasakan ketukannya itu benar-benar tuh terasa di hatimu. Bagaimana kita merasakan Tuhan ketuk pintu hati kita? Rasakan aja seperti Anda sedang berpergian, kamu rindu sama anak atau istri, anak ya tentu biasanya istri dan anak ya, cucu gitu ya. Biasanya kalau kemana-mana dia selalu nyebut anak cucunya gitu ya. Tapi ada juga sih yang kalau berpergian yang diingat anjingnya, ikannya ada juga. Ya, tapi di sini nggak ada lah ya, yang di sana gitu ya. Nah, atau pacar. Anda kalau mau tidur terus ingat terbayang wajah pacar. Ya, kepengen dia tuh telepon, mau nelpon malu kucing. Mau telepon enggak telepon. Ya itulah ya. Tapi punya kerinduan ya. Coba bayangkan seperti itu karena Tuhan suka kita itu mengambil sebuah perumpamaan ya, ilustrasi lah gitu ya sebagai metafora aja, merangsang kimiawi tubuh kita bagaimana tuh ya kedekatan boleh. Atau ketukannya bukan lagi ketuk tapi dia tuh tersenyum. Bahkan kalau bisa Anda coba, dia akan bilang gitu, kenapa sih kamu gak mau bukain pintu hatimu ya, itu dulu gitu loh. Nanti Anda bisa catat di buku Berjalan dengan Roh Kudus ya kalau ada. Ya kalau enggak ada ya udah pakai buku apa aja. Saya punya buku itu, saya tulis. 1 tahun kemudian itu buku menjadi spesial buat saya. Itu namanya Berjalan dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Nah itulah sebabnya saya punya kerinduan satu. Terlepas Bapak Ibu punya kerinduan apa saya tidak tahu. Tapi saya tidak juga mempunyai pandangan yang pesimis terhadap Bapak Ibu. Saya selalu berkeyakinan Bapak Ibu terus mendengar, terus mengaplikasikannya. Ya enggak semua yang bisa mengerti, tapi saya selalu berdoa supaya itu bisa terjadi minimal. Ya minimal Bapak Ibu bisa ceritakan pengalaman-pengalamannya. Nah karena itu khotbah saya selama 1 bulan itu saya tidak mengatakan sekadar informasi, tapi itu merupakan bagian daripada pengetahuan Bapak Ibu. Tahu belum membawa kita mengalami perjanjian Tuhan. Tahu itu harus. Alkitab katakan kalau engkau tidak tahu kamu tidak akan pernah mengalami. Jadi dimulai dengan apa? Tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, tapi kita suka cerita, itu namanya apa? Nah Anda yang ngomong sok tahu. Alkitab ada loh. Ayub. Banyak cerita. Tetapi begitu dia ngalami kasih Tuhan, istrinya yang pertama itu menganggap bahwa itu bencana Tuhan. Bahkan istrinya punya ide, kutukin aja tuh alammu. Habis itu mati dah lo. Amsyong tuh barang. Ya kan? Kadang-kadang kita tidak memahami apa yang sedang terjadi. Kita selalu mempersepsikan bahwa itu adalah kutukan atau bencana. Pak,
Bapak Ibu, saudaraku, adik-adikku, dan cucu-cucuku. Karena banyak panggil saya opa. Saya, pagi tadi buat saya pikir ya, berapa tahun lalu waktu kami sama-sama belajar sama ibu guru, sama bapak guru, yang ibu guru di depan. Ibu guru kami dulu, ya, kendati pun sekali-kali. Saya doakan waktu dia mau melahirkan, berapa hari rumah sakit, anaknya nggak keluar-keluar. Terus akhirnya keluar tanpa cesar. Pagi tadi lagi, saya bilang, luar biasa gitu. Cucu-cucuku sudah gede-gede gitu loh. Bahkan cucu dalam hidayat itu, tadi saya pikir, saya pikir kamu pelayan di kafe gitu ya, ngeliatin saya, nggak taunya cucu saya. Cucu saya udah gede-gede. Bahkan saya bilang nanti opa akan memberkati kalian kalau merit. Wah, jadi punya kerinduan juga dong. Tapi saya nggak minta mereka cepat-cepat, ya selesaikan kuliah dulu. Ya kalau Tuhan mau juga nggak apa-apa sih. Bapaknya nanti enak aja itu. Nah, itulah sebabnya selama sekian minggu saya sedang memperkenalkan apa yang akan Anda alami. Setelah itu Anda mengenalnya, ke depan Anda bukan lagi menjadi orang yang sok tahu, tapi bisa menceritakan secara aktual, secara detail. Bahkan Anda tidak usah cerita sebetulnya, dari gayanya, dari gesturnya aja, Anda bisa dilihat Anda siapa. Benar. Di mana saja, kapan saja. Saya nggak mau lah terlalu memuji diri lah, ya. Tapi pada kenyataannya seperti itu. Saya heran kemana-mana orang tahu saya itu pendeta. Padahal saya selalu sembunyikan kependetaan saya. Saya maunya saya seorang motivator, tapi bidang spiritual itu aja. Tapi mereka tahu pendeta, gitu loh. Nah, saya coba untuk membuka wawasan Anda selama sekian minggu. Anda tahu, paling tidak yang dua terakhir ini bagian yang penting Bapak Ibu. Pengetahuan sampai kepada minggu lalu kita sudah mulai masuk kepada satu dimensi ilahi. Anak saya tulis sebuah lagu namanya Dimensi. Saya kasih tahu sama dia, lagu itu bukan kamu yang tulis, itu Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Di saat-saat kamu kan bukan penulis lagu. Ya, saat-saat dia lagi dalam kondisi hening, ya, dia sangat deeper, dalam Tuhan. Kemudian dia menulis lagu Dimensi itu, ada realita kehidupan ini, dua dimensi ini saling bersentuhan. Maka dikatakan dimensi lahir dengan dimensi batin itu bukanlah jurang pemisah sebetulnya. Dua dimensi itu tumpang tindih. Nah, karena kita ini hidup dalam dimensi lahir dikendalikan oleh namanya materialistis. Tahu materialistis ya? Semua yang berhubungan dengan benda kita suka, apalagi benda itu yang kita kenal. Wah. Nah, saya coba ajak Anda lihat satu benda. Saya nggak terlalu yakin Anda tahu, tapi nggak apa-apa, ilustrasi namanya juga. Boleh tolong dibuka, kan nggak? Saya nggak masuk di... Ya. Tadi saya kasih ke Febri, tadi ada piring-piringan itu loh. Ya, moga-moga habis ini semua lapar dia. Nah ini dia. Anda tahu ini apa enggak? Halo, tahu enggak? Kalau saya kasih tahu namanya juga aku nggak yakin loh Bapak Ibu tahu barangnya apa. Anda tahu nggak barang apa nih? Oh makanan be ya. Ya gue juga tahu makanan. Apa ini? Hah? Hah? Apa? Tautek. Apa itu tautek? Hah? Makanan mana itu? Tautek. Saya nggak bilang salah. Ini nama ya, nama. Tapi nggak tahu Anda klik Google tautek keluar nggak yang barang ini ya? Kalau saya punya klik langsung keluar barang ini. Siapa yang tahu barang ini? Ini barang memang ada tahu. Nah, saya coba buka layar satu lagi cara masaknya ini. Istri saya tahu, nah itu dia. Apa? Apa itu? Gue tahu lah.
Kayak di Kota Bogor yang saya suka makan juga kan ya. Namanya yang saya tanya. Apa? Oh ya, oke. Goreng apa? Itu ada tahu, itu ada oncom, itu ada namanya kucai, ada toge. Tapi dari antara benda-benda itu salah satu benda dipakai sebagai nama dia. Kalau tadi kamu apa namanya? Tahu tek ya, mungkin sih. Tapi kalau kami Jakarta bilang ini namanya apa? Toge goreng. Toge goreng. Tahu oncom? Tahu oncom ya? Oncom itu apa tuh? Hah? Oh ya, betul. Kalau dilihat kayaknya nggak mau makan ya. Kayak jamuran gitu ya. Tapi barang itu sehat banget loh ya. Nah, buat Anda yang tidak tahu setelah saya jelaskan, Anda tahu kan? Betul nggak? Anda tahu nanti Anda ke Jakarta. Saya tahu Pontianak ada nggak? Kalau ke Jakarta ketemu ini, belum tentu Anda kenal loh. Paham nggak? Belum tentu Anda kenal. Apa itu? Bisa-bisa saja Anda tidak tahu itu apa gitu loh. Nah, bagaimana supaya Anda mengenal barang ini, nanti begitu Anda lihat barang itu, mana reaksi utama kamu, mendadak kamu itu kenal dia? Ayo. Lidah kamu. Waduh. Ya kan? Lidah yang 5 cm itu mulai mengecap. Padahal belum makan. Lihat aja toh. Kenapa? Karena kamu kenal barang itu. Bagaimana dari pengetahuan sampai kamu bisa mengenal? Kamu perlu nyoba. Itu namanya pengalaman. Nah, dimensi Tuhan selama ini kita cuma tahu. Adik-adikku, Bapak Ibu, kita cuma tahu. Dikhotbahkan. Saya punya guru, itu ketua PI. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia. Profesor dia. Wow, kalau dia ngajar bukunya tebel. Itu sengaja karena dia guru besar. Saya nggak sebut namanya. Tapi sekali waktu saya kerjain sesuatu di rumahnya sudah bantu, udah saya selesai, saya bilang ini begini Pak, ini begini. Saya coba menggunakan pengenalan saya tentang apa yang diajarkan. Dia coba tanya, bisa ya Ton begitu ya? Dia tanya kok bisa ya? Padahal dia ngajar. Secara ilmu pengetahuan dia nomor 1. Dia mencetak para doktor. Tetapi secara praktikalnya dia belum. Karena dia tidak punya pengalaman. Di sini letaknya, saya nggak bilang Indonesia lah. Sebagian para ilmuwan yang cuma hanya ada di buku. Tadi saya bukan dikasih tahu sih. Sempat saya dengar ada satu, bukan cerita, nggak enak kalau saya cerita. Satu statement dari seorang hamba Tuhan yang besar, saya nggak sebut nama, nggak etis. Itu ada di media sosial, sedang membela, sedang menyatakan pernyataan-pernyataan. Antara dia dan anak, antara anak dan tim, dan jadi kacau balau. Jadi sangat-sangat tidak enak itu di multimedia. Saya cuma berpikir begini, ini pendeta besar, jemaatnya puluhan ribu. Ngajarnya bagus. Kok tentang kasih itu lupa ya? Kok hilang? Pagi tadi Pastor David mengajarkan jangan lupakan Tuhan. Kita tahu Tuhan. Kita tahu Tuhan bisa sembuhkan Bapak Ibu, bahkan kita ngalami kesembuhan itu. Untuk kesembuhan datang dari Tuhan, untuk diberkati Tuhan, untuk mengalami semua Tuhan, sebetulnya tanpa Anda kenal dia, tanpa Anda tahu dia, Anda cuma bilang Tuhan tolong, dia juga nolong kita. Itu buktinya saya. Saya belum pernah kenal Tuhan, saya tahu ada Tuhan. Yang saya tahu Tuhan yang saya diajarkan agama saya. Tapi pada satu ketika saya memang sangat membutuhkan dia. Dengan kehancuran hati saya cuma bilang Tuhan apa dosa saya. Tuhan datang loh, Tuhan yang benar itu datang. Cuman saya gak kenal dia. Tapi ketika dia datang dia tidak tinggal diam. Tuhan tidak memperhitungkan apa yang ada pada kamu. Tetapi Tuhan tidak membiarkan apa yang ada pada kamu.
Paham gak maksud saya? Kamu mau datang mau dosamu setelah dia gak memperhitungkan. Tapi ketika kau datang kepada dia, dia pegang kamu, dia tidak membiarkan apa-apa itu ada pada kamu. Itu aja. Maka pada saat waktu saya terima kesembuhan, terima damai sejahtera, saya dipertemukan seorang hamba Tuhan, saya diperkenalkan. Maksudnya saya diberitahu, jadi pengalaman saya lebih duluan daripada pengetahuan. Saya alami dulu. Dia bilang, itu loh Tuhan Yesus. Hah? Tuhannya orang Kristen. Dari situlah saya mulai mengenal dia. Oh, itu yang disebut Yesus orang Kristen. Agama orang Kristen. Dari situ saya mulai bangun hubungan intim dengan dia. Dan tidak pernah saya mau lupakan dia. Ya, saya nggak bilang si A, si B yang bagus lah ya. Gereja kami di Jakarta saya tidak mengatakan bagus. Padahal kalau Anda tahu gereja kami dulu di pusat, mau ketemu gembala itu nggak seperti sini. Anda ke warung kopi bisa ngobrol berjam-jam. Kalau sana nggak bisa. Habis khotbah pun Anda mau salaman nggak bisa. Karena rame. Para penatua sudah pergi duluan. Paling kita ketemu hanya staf-staf aja. Apalagi pemuritan. Apalagi mau melayani, ngantri, waiting list Bapak Ibu. Saya kepengen melayani aja, sampai berdoa loh tanyanya. Terus kami kita berdoa, Tuhan kami mau melayani. Akhirnya saya dipanggil untuk melayani kolektan. Waduh, hanya melayani kolektan itu, kita sudah memperhatikan apa? Karena hubungan pelayanan bukan pelayanan apa yang kita buat, tapi apa yang mencintai kita adalah dia Tuhan itu. Kita gak boleh lupakan dia. Lewat ekspresi kita, tapi bukan itu, tapi lewat dia sudah ada di dalam diri kita. Coba kalau ada jatuh cinta. Pacar suruh apa? Nggak ada keberatan tuh. Coba mama yang suruh. Mah, baru pulang sekolah capek. Tahu nggak, belajar sepanjang hari loh. Koper yang dibawa sekolah aja tuh bisa 10 kilo. Mama kasih saya istirahat lah. Tiba-tibanya pacar telepon. Temenin gue dong ke pasar. Oke. Pinjam mobil mamanya, mah pinjam mobil dong. Loh mama bilang tadi bilang capek. Oh tadi, sekarang udah sembuh total. Kenapa si doi? Anda tersenyum jangan-jangan punya pengalaman. Sesuatu yang kita cintai itu akan melepaskan keletih lesuan. Maka Tuhan katakan, hei engkau yang berbeban berat dan berletih lesu, datanglah kepadaku, aku berikan kelegaan kepadamu. Sebetulnya apa? Engkau butuh dia enggak? Kalau engkau butuh dia, engkau berteriak pada dia, maka dia akan menolong kamu. Kan itu sebetulnya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, minggu lalu kita belajar di sini apa? Masuk dalam ya, hidup damai sejahtera dalam hadirat atau dalam ya kemuliaan Tuhan atau hadirat Tuhan itu. Kita sedang berbicara di situ Bapak Ibu. Nah malam ini saya bukan lagi untuk memberi pengetahuan. Tapi malam ini saya mau bawa Bapak itu mengalami. Jadi urut-urutannya yang lupa. Pertama tahu. Supaya kita tidak sok tahu. Buat apa tahu? Banyak para ilmuwan. Ya, dia tahu semuanya. Tapi hidupnya biasa-biasa. Biasa kalau kita ada reuni gitu ya, murid dengan guru gitu ya. Kalau murid datangnya mobilnya udah aduh macam-macam deh. Gurunya datang masuk tasnya masih tas yang model zaman dulu. Turun dari bus, terus kita luar biasa guru saya rendah hati sederhana. Bukan Bapak Ibu, karena dia nggak mampu beli. Dia cuma bisa baca itu buku. Wah kalau kamu nanya dari ujung ke ujung dia tahu. Tapi biasanya murid kan cuma hanya tahu sedikit, langsung kerja. Pengalaman kan? Begitu pengalaman dia kenal, oh begini. Dia lebih hebat. Sebetulnya Tuhan tuh jadikan kita apa? Murid toh. Kalau Bapak Ibu jadi Kristen tuh murid sebetulnya. Bapak Ibu kalau jadi murid nggak mau belajar, itu namanya sok tahu. Ya kita semua pengen belajar tapi yang sulit cuma satu, kita tidak mau diajar. Ya, jadi malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa firman Tuhan. Lalu saya tantang Bapak Ibu.
Bukan saya yang tantang, saya akan tantang ibu bukan dari saya. Tapi Tuhan yang akan tantang saya. Tantang Anda untuk alami apa yang kamu tahu. Kalau kamu belum mengalami artinya kamu belum tahu. Perlu belajar lagi, ikut KG dan SMK. Jadi biarpun Anda udah S1 teologi, belum tentu Anda punya pengalaman loh. Tahu iya, malam ini kita bukan hanya mau tahu, tapi kita mau alami. Sekian minggu kita udah ajarkan. Bagaimana kita mesti berakar dalam kasih oleh iman. Kristus ada dalam diri kita. Kalau Kristus ada dalam kita, kita akan berani berkata, akulah Kristus yang hidup oleh iman dalam kuasa dan otoritas anak Allah. Loh, siapa Anda? Wah, kalau kita seperti itu, Bapak Ibu kita mempunyai apa? Mempunyai kualitas kekristenan yang berbeda. Oke, tapi kita mesti sepakat dulu nih, mesti bangkit berdiri untuk satu yang ini, ya. Mau yang ini enggak? Nah, kalau enggak mau saya hapus saja, tetap duduk aja ya. Saya yakin lah Anda mau. Kalau Anda mau yang ini, ayo bangkit berdiri. Yang enggak mau enggak apa-apa, duduk aja ya. Saya pengen ini terus diperkatakan sampai betul-betul Anda manifestasikan ya. Ini firman Tuhan, nanti saya akan khotbah di ujung tahun ya. Di ujung tahun masuk ke urapan saya akan khotbahkan tentang ya kaya supaya kamu kaya. Saya taruh terakhir ya, itu pengalaman saya. Di mana saya ketemu, itu si Sofyan itu, dia nggak tahu masih ingat nggak. Ketika saya keluar dari kamar malam itu kayak orang gila, tanda petik. Saya bilang bahwa Tuhan janjikan buat saya sukses dalam segala hal. Mulai sekarang, kapan? Mulai sekarang saya akan sukses dalam segala hal. Dia bilang sama saya, bagi dong kau Tony, bagi enak aja. Ke Pontianak saya bilang, dulu kami di Jakarta. Ke Pontianak nanti saya akan bagikan. Saya tidak mau bagikan pada kalian di tengah jalan, enak aja saya bilang. Ini bukan barang murahan. Nah kadang-kadang kita pengen sukses, tuh pengennya tuh ya apa cemeng-cemeng. Tadi tanya apa tuh cemeng-cemeng gitu. Cemeng-cemeng itu apa sih? Ya, yang sekadar aja gitu loh. Nanti urapan, ya nggak salah sih, temenin mertua nggak salah. Tapi mertuanya duluan, urapannya belakangan. Udah pergi sama mertuanya, baru datang. Masih ada urapan nggak? Urapan pasti ada. Tapi konteks keimanan itu biasanya kontekstual loh. Ya, kadang-kadang kita nggak menghargai. Kita lebih menghargai yang namanya kebenaran, tapi keilahian kurang kan. Nah ini saya sampaikan buat Bapak Ibu. Ayo, untuk kepada Tuhan jangan kita jadikan dia hebat. Bilang, jadikan Tuhan hebat. Anda nggak jadikan hebat, dia tetap hebat kok. Maka saya bilang, Tuhan engkau hebat supaya saya punya kehebatan. Nah itu dia. Begitu, Tuhan engkau hidup, saya punya kehidupan. Tuhan engkau kaya, saya punya kekayaan. Nah tergantung koneksi Anda ke dia sejauh mana. Kalau Anda yang ikut saya dari awal gereja ini berdiri. Nah saya sih suka tuh kalau ngelihat ada Ivong di sini ya, Rianti ada di sini. Dia tahu kami tuh dari awalnya gimana. Ya kan, hari ini gimana Fong. Jangan malu-malu sebutin itu Fong, memang fakta kan. Mobil aja aku pinjam KB nomor 2. Dia pikir saya wakil gubernur kali. Bapak dia punya mobil saya pakai buat jemput hamba Tuhan. Dia tanya, ini mobil siapa? Oh ini mobilnya, Anda lihatlah KB2, siapa dia? Orang penting di gubernuran, jemput hamba Tuhan. Bawa ke rumah dia makan. Katanya udah meninggal ya. Betul ya? Saya tidak tahu tuh. Pak Royandi Utasoid ya. Meninggal karena COVID itu. Dia tahu dulu kita bagaimana letih lesunya. Tapi kok tiba-tiba bisa itu? Karena apa? Karena berani memperkatakan Psalm 21 Successful Community. Kita salami satu persatu, kamu orang kaya, bukan calon kaya, kalau calon masih belum. Kamu orang kaya, mana kekayaan? Oh ada di BCA, Bank Sentral Allah. Cari rekeningnya masing-masing. Dan cari PIN yang penting. Ya. Oke, sama-sama ya. Dah, saya hitung. 2, 3. Hidup manifestasikan kerajaan Allah. Aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, yaitu ibadah sejati. Diberdayakan menjadi pengusaha dan pemelihara. Sebab ia kaya supaya aku menjadi kaya. 1, 2, 3,
berfungsi apa? Bilang sama samping, selamat datang dalam dunia orang kaya. Coba dia kiri kanan, orang kaya gimana? Paling aku dibully lah. Ini Babe ngajarin kaya-kaya. Kaya gak bisa masuk surga, gak apa-apa. Ya. Ya, yang penting di bumi kaya, tetap hidup di surga. Kan gitu. Silakan dulu kembali. Nah, kita mulai Bapak Ibu topik minggu ini. Ya, menjadi dasar pemikiran ya untuk Bapak Ibu malam ini. Alkitab katakan begini, ya, perhatikan baik-baik. Lukas pasal yang ke-18 ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan, kepadanya dulu, karena saya ngumpetin tuh kalimatnya ya. Alkitab bilang apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bilang sama sampingmu, Tuhan tidak pernah ulur-ulur waktu apa yang kamu minta. Minta apa? Jodoh, terios. Enggak ngulur waktu. Kok belum dapat? Kamu nggak tahu di mana jodohmu. Maka cari tahu. Tanya si Jeke. Dia punya pengetahuan. Dan dia entar lagi pengalaman. Ya dong, tanya orang yang ngalami. Jangan tanya orang yang belum. Kok kamu terus ya. Senang yang satu ini. Bapak Ibu, kalau Anda sedang berdoa tentang kesembuhan, tentang penyakit, tentang rumah tangga, tentang apa saja Bapak Ibu, Alkitab bilang apa? Tuhan tidak ulur waktu dan Dia dengar seruanmu. Halo, siapa yang percaya? Nah, apa-apa Anda tidak percaya, maka Anda tidak dapat yang serukan. Mungkin hari ini Bapak Ibu nggak perlu, karena Bapak Ibu tergolong pintar, sehat, kaya, semuanya baik. Anda nggak perlu. Tapi kan saya tanya, Anda pernah nggak minta? Anda nggak mau, Anda menolak. Sekali waktu Anda perlu. Nah, ini masalahnya Bapak. Di gereja memang tempat diberkati. Perhatikan, gereja tempat diberkati. Tapi terkadang kita yang membuat tempat itu menjadi tempat apa? Hilangan berkat. Cara kita melihat. Ada dua orang datang, sama-sama rajinnya. Tapi yang satu diberkati Tuhan, satu meninggalkan Tuhan. Alasannya apa? Gue udah bikin apa, capek aja. Tuhannya sama. Hadirnya sama, karena kita atau konsep kebendaan, kita selalu memandang dengan cara kita memandang. Itu namanya sudut pandang. Maka Albert Einstein katakan bahwa di dalam ilmu pasti masih ada yang tidak pasti, bergantung daripada pengamatan. Betul ya, Jack ya? Jadi ilmu pasti aja nggak pasti loh, bergantung pada pengamatan kamu. Anda lagi duduk saya khotbah gini. Begitu pulang ada satu yang langsung diberkati Tuhan. Yang lain, karena bagaimana pengamatannya. Kan seperti itu. Jadi bagaimana kita mengamati untuk apa? Contoh ya, waktu itu ada 4 orang, temannya si John. Ini di bukunya ada. John kepanjangan saya lupa. John dan teman-temannya, 4 orang. Pendeta itu bilang begini, tahu nggak bahwa Tuhan itu berkuasa dan kuasanya bukan sekedar pajangan tetapi diberikan kepada Anda. Dan Anda yang percaya juga akan berkuasa seperti Dia. Dikatakan kalau Tuhan bisa berjalan di atas air, Anda juga bisa berjalan di atas air. Tetapi bukan untuk memperlihatkan bahwa Anda itu hebat. Ada konteksnya dia. Tuhan bisa sembuhkan, Anda bisa sembuhkan. Tuhan bisa bangkitkan, Anda bisa bangkitkan. Dan 4 orang yang dengar. Keluar dari gereja, John ini langsung, saya gak mau pulang dulu.
Saya mau bangkitkan orang mati. Dia cari mayat dia sepanjang hari nggak dapat. Lalu yang 3 ini ragu-ragu. Tapi karena dia ragu-ragu sampai di satu jalan ada sungai. Tadi pendeta bilang loh. Padahal mau pulang. Nggak respon benar. Tapi ada sungai. Lalu teman kan pendeta bilang kalau kita percaya jalan di atas air. Ya kan? Bisa lewat. Nah apa yang jadi? 4-4-nya terjun. Dia mau jalan di atas air. Ayo, menurut Anda jalan di atas air enggak? Terjadi mujizat. Apa? Ngalir bersama air. Karena apa? Mereka ini enggak punya respon yang benar. Mereka cuma karena kebetulan ada sungai, lompat mati. Nah yang satu si John ini dari pagi cari mayat kagak ada. Ini buku yang saya baca. John apa sih Git panjangnya? Pokoknya John lah. Udah gak usah lama-lama. Sampai udah sore diteleponin sama temannya. Ada satu anak muda wanita baru meninggal. Tapi karena orang sana kalau meninggal mesti langsung dikubur. Maka pada waktu itu sudah masuk ke peti. Ya, bentar lagi mau dikubur sebelum gelap gitu loh. Tapi karena dia ini dianggap dari pagi beritanya membangkitkan orang mati, maka diteleponin nih, sini ada mayat, cepat datang. Dia datang ke situ. Dia bilang sama, jangan khawatir, Yesus itulah kebangkitan, maka saya bisa membangkitkan. Dia punya iman dan respeknya itu. Lalu mana mayatnya? Ya kan? Di situ dia berdoa. Dalam nama Yesus bangkitlah kamu. Pertanyaan saya, bangkit enggak? Bangkit enggak? Enggak bangkit. Ya, enggak bangkit. Dia kata, dalam nama Yesus dia bangkit. Yang kedua, dia tengking. Anda bangkit enggak? Enggak bangkit. Ya nah Tuhan. Tadi pendeta itu ngomong bukan bohong, dia benar. Ya baca Alkitab bukan ngomong pendeta, tapi dia baca Alkitab Tuhan. Kok enggak bangkit? Dia nangis Tuhan. Saya enggak tahu cara apa. Saya cuma mau dia bangkit. Langsung, haci. Dan anak ini bangkit, buku yang saya baca. Sampai terakhir yang saya tahu, 40 atau 40 lebih mayat yang dibangkitin sama dia. Tuhan kita tidak berubah. Ini cerita kebangkitan Bapak Ibu. Cara kita meresponinya bergantung respek cinta kita. Jangan kamu suka dengan pemberita. Pemberita punya gaya macam-macam. Kalau pemberitanya nggak sesuai dengan gaya kamu, itu pendeta ngomongnya enak aja. Apalagi sekarang zamannya kalau yang namanya tampil di TV, kalau dia nggak ganteng, pandai bicara, nggak laku. Kalau dia ganteng, ya gayanya, aduh bicara pintar, ngomong apapun lah. Yang tadi itu, saya nggak cerita, tapi nanti suatu hari Anda tahu, itu ganteng banget itu pendeta itu. Brewokan lah gitu. Wih, itu nggak ada tuh 2024 nggak produksi lagi tuh barang. Itu kalau ngomong, saya lihat dia punya apa follower dan viewernya itu jutaan, luar negeri semua. Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau Anda mau lihat benda, ya itu kan gitu. Nah inilah bergantung pada Anda. Kita mesti tertarik kepada apa? Beritanya, bukan orangnya. Tentulah Anda akan berkata, ya juga bergantung orang dong pastor. Iya sih, tapi itu kan dia memberitakan. Kalau Anda cuma hanya bergantung kepada benda, maka sekarang sudah banyak orang tidak suka dengan Alkitab kan? Ayo. Saya nggak nuduh, tapi bawa nggak bawa kan? Pakai HP sih, yang penting kan firmannya pastor, bukan Alkitab. Iya betul, ya betul sih. Nah sekarang konsisten gak itu dibaca? Oh baca hari ini 10 pasal. Melompat dari karismatik, new karismatik sekarang 10 pasal. Gak ada gunanya baca banyak-banyak kalau gak mengerti. Kalau mengerti pasti pengertian itu membuat kita melakukannya. Oke, nah orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya. Dan adakah dia bertanya tuh ya, ini kalimat pertanyaan. Adakah ia mengulur waktu sebelum dia menolong? Dia bertanya pada Anda, ada enggak? Ada enggak dia ngulur waktu? Ada enggak? Enggak ada kan? Berarti Anda harusnya sudah mengalami dong.
Tapi nggak berani jawab. Ya jangan-jangan belum pernah ngalamin, jadi nggak berani jawab. Ya maaf ya pertanyaan saya. Ini pertanyaan firman Tuhan. Kita berdoa, kan tadi berdoa. Kita minta apa saja saya tidak tahu. Tapi yang dia katakan dia tidak pernah ulur waktu, itu yang penting kan. Nah sekarang kita coba lihat lagi berikutnya. Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata, aku berkata kepadamu, ia segera akan membenarkan mereka. Bilang, dia akan membenarkan kamu dulu. Kalau kamu berdoa, dia sudah siapkan apa yang kamu butuhkan. Paham? Setiap orang yang berdoa di sini maupun di rumah, Anda berseru, Tuhan tidak pernah ngulur waktu. Tetapi dia mempersiapkan apa? Dia akan membenarkan kamu terlebih dahulu. Tuhan itu maha tahu, maha kasih. Tapi kebenaran itu adalah kemutlakan yang tidak boleh diabaikan. David khotbah pagi tadi, jangan melupakan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana kita melupakan Tuhan dengan khotbah pagi tadi. Tapi salah satu saya tambahkan, melupakan Tuhan adalah pengabaian tentang kehendak Dia. Kalau saya suami dari istri, saya tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan dia. Kadang-kadang memang rasanya lu tuh nyusahin gue aja deh. Gue baru naik lu suruh turun lagi. Ada yang namanya manusia juga. Tapi gue tahu dia istri. Ya udah gue turun lagi gitu loh. Turun naik tangga tuh usia kayak saya gini lumayan loh. Halo? Saya memang mesti turun gitu kan enggak kan? Saya memang pasang lift aja yang ya enggak juga saya latih. Tapi karena saya tidak akan melupakan apa yang menjadi kebutuhan dia butuh. Sedangkan dia di kamar mandi masa ada yang turun, aneh di rumah saya. Ya kan? Dia di kamar mandi turun, lari semua lagi ya. Ya udahlah, padahal aku ya lagi nonton ya, lagi buat renungan. Saya bilang, kamu tahu nggak? Gue lagi bikin renungan, repotin aja, bisa. Kan begitu. Artinya kita tidak tahu fungsi kita. Nah itu bagus itu pagi tadi David mengatakan seperti itu. Jadi kita harus mengerti dulu. Kita dibenarkan supaya kita itu tidak mengabaikan kebenaran. Ketika kita tidak mengabaikan, kita dibenarkan. Dibenarkan berkesesuaian dengan kebenaran. Sering kita dengar ya, kamu perlu dong frekuensi yang sama. Saya suka dengan kalian. Tapi dia nggak tahu saya ini adalah orang yang ngertilah sedikit tentang teknik. Nggak banyak-banyak. Kata frekuensi, betul sama. Sebetulnya frekuensi kamu sama, tetapi frekuensi yang sedang bergerak ya, frekuensi kan bergerak ya, frekuensi yang sedang beraktif dan dia berkesesuaian dengan gelombang loh Bapak Ibu. Ya, ketika kalau kamu tidak pada gelombangnya, kamu masuk frekuensinya, kamu mabok. Paham ya? Kenapa? Karena kalau kita mengerti teknik, frekuensi dimulai dari namanya pola radiasi. Tahu ya hukum Galbutala ya? Twing, dia mesti berkesesuaian dulu. Galbutala itu kalau kita istilah di teknik amatir, open dipole. Open dipole itu dia bergelombang. Kamu ke sungai, lempar batu, dia bergelombang. Nah, kecepatan gelombang itu namanya frekuensi. Pertama kita mesti sesuai dulu dengan apa? Titik daripada polanya. Kalau kita sudah ketemu polanya, kita ada di gelombangnya, kita ngalami frekuensi gelombang itu nggak capek, bagaikan kita berselancar. Paham Bapak Ibu? Sebetulnya saya lebih suka Anda bukan sesuai dengan frekuensi, sesuai dengan pola radiasinya. Masuk ke polanya, kita ikuti aja. Nah, pola inilah disebut apa? Hadirat Allah. Gelombangnya itulah gerakan Roh Kudus. Paham ya? Kecepatannya itu, frekuensinya bergantung daripada apa? Imanmu. Seberapa tensi imanmu. Karena ini akan bergelombang, paham? Nah malam ini kita sedang bicara apa? Tentang soal pola
gelombang dan frekuensi. Kira-kira begitu, tapi bukan itu topiknya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan kamu atau mereka benarkan pada pola yang benar. Hadirat Allah benar. Di mana hadirat Allah itu? Itu dulu Bapak Ibu. Kalau Allah sudah hadir, kita bagaikan orang bermimpi. Mulut penuh dan tertawa. Tanyalah orang-orang lama. Saya tidak betapa di gunung atau di gua. Saya tidak pergi lagi diekspor ke negara mana. Ngalami sebuah lawatan pulang jadi kelewatan gitu. Enggak. Hanya ada di Pontianak bersama dan teman-teman. Tapi tiba-tiba kita masuk polanya Allah. Hadiratnya Allah. Begitu kita masuk polanya Allah, hadir Allah. Gelombang Allah. Gerakan Roh Kudus itu. Hadir Allah itu gelombangnya. Orang diberkati. Tiba-tiba orang itu berubah. Semuanya mudah. Kita bangun gedung ini hanya butuh 2 tahun. Belasan miliar waktu itu. Jangankan cari miliar. Cari yang namanya 100 juta aja. Aduh. Doa sampai kaki ini udah kayak monyet punya apa itu. Ya Anda tahulah monyet punya apa. Ya mungkin kayak kepala kami kali ya. Botak begitu loh. Ya kan gak apa-apa kan ngomong. Gak dapat. Berlutut gitu. Tapi begitu kita masuk ke gerakan Tuhan. Saya duduk saja itu. Saya bilang Tuhan, kalau memang bukan lagi saatnya saya siap untuk jadi apa yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan mau terus, saya minta itu. Kita jangan duduk aja. Orang bisa datang ke gereja. Kita lihat ya beberapa waktu ini ya. Banyak orang-orang baru datang ke sini. Dia tahu ada Tuhan. Bahkan sampai dari Hulu sana kemarin ada ibu-ibu satu keluarga dari Hulu. Dia bilang saya disuruh ke Pontianak cari pendeta. Nah itu yang saya agak sedikit kurang setuju sih sebetulnya. Dia beritakan pendeta. Cari pendeta Tony. Karena dulu anaknya ke sini didoakan udah sembuh dia bilang. Anaknya apa? Kelewatan jamnya. Harusnya jam 12 dia jam 1 lewat sedikit dia bilang. Kalau ini apa? Kekurangan jamnya. Belum jam 12 dia masih jam 11 saja padahal udah jam 12. Dia datang ke sini. Saya doakan jadi bingung sendiri. Saya bilang ayo berdoa dia lari sana lari sini. Wah ini orang masalah juga. Ambil minyak urapin aja. Sampai sekarang gak ada beritanya sih. Saya bilang kalau ada apa-apa nanti hubungi saya lagi. Ya saya bawa ke Tuhan tentunya ya. Jadi pada waktu itu kita lagi duduk aja di sekretariat dulu lagi ngopi. Orang bisa datang pagi-pagi. Jam berapa Pak Pendeta sini ibadahnya? Tiap-tiap hari orang datang sesuai kitab. Mereka datang cari Tuhan. Artinya apa? Kita ada pada polanya. Pada polanya. Itu buat gereja. Tapi kalau berusaha. Saya gak berani sih bilang sama. Sebagian besar jemaat lama itu. Diberkati Tuhan. Saya juga gak komplain. Itu dari gara-gara kami. Enggak lah. Oh, David pagi-pagi agak lumayan berani. Langsung tunjuk lagi. Benar kan? Benar kan? Aduh. Ya memang benar. Ya kan? Karena dia saksi bapaknya pernah cerita kan. Dulu pakai sepeda, sekarang pakai 6 roda. Ya benar yang duanya jadi ban serap saya bilang gitu. Tapi memang mereka tahu bahwa ada berkat bukan karena gereja tapi hadirat Allah. Halo, paham gak Bapak Ibu? Temukan hadiratnya. Itu pertanyaan apakah hadirat Allah sudah pergi? Bukan. Hadirat Allah tidak akan pernah bergeser oleh waktu dan keadaan. Tapi dia tidak akan kamu alami karena imanmu. Oke, kita terus lagi Bapak Ibu. Tetapi, nah ini dia bilang sama sampingnya. Dia bilang, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Berarti kamu. Tetapi, ada kata tetapi. Nah, bilang tetapi. Tetapinya apa? Ya kita lihat apa kata Alkitab. Jika anak manusia itu datang, tetapi apa? Adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari apa? Ganteng, pinter, banyak duit, rajin ke gereja. Yang mana yang benar? Pinter, ganteng, rajin ke gereja, persembahannya gede. Yang mana? Hah?
Saya nggak usah ceritalah, gembala senior saya pernah begitu, saya tanyanya sama. Ya, akhirnya ya jawabannya keliru dan dia nangis. Dan itu yang membuat dia bertobat, berubah, ngalamin transformasi. Tuhan datang tidak tanya berapa banyak jemaat atau gereja, berapa besar, uang berapa banyak, udah apa saja enggak. Tapi Tuhan datang cuma cari satu. Bapak punya enggak iman memuridkan? Dia nangis. Dan di situ dia bertobat. Imannya pulih kembali. Saya bilang hadirat Allah kadang-kadang tidak terkonsep pada pemahaman. Maaf saya menggunakan satu cerita. Walaupun memang ini sepertinya keliru. Tapi ini baik. Satu hari saya diundang ke Jakarta. Ikuti impartasi. Katanya sih dia kumpulkan semua hamba Tuhan impartasi. Jemaatnya waktu itu yang ngumpul kurang 5.000-an. Semua kumpul di satu stadion. Dan dia doa berjam-jam. Doa Pak Yos itu kan, ya almarhum itu kan Yehova Jireh itu loh ya. Semua kami itu pemuritan, ya pemuritan yang barang begituan tuh 3 bulan. Hanya itu aja. Ya, Yehova Shaddai, Allah yang perkasa, Yehova Shalom, Allah yang maha hadir, maha damai, Yehova Syama, Allah maha hadir, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Yehova Rama, Allah yang menyembuhkan, ya kan? Dikatakan Yehova Rohe, Allah membuka jalan gembala yang baik, Yehova Nisi, Allah benteng keselamatan, Shikenu dan Mekedes, kebenaran keadilan. Tuhan semesta alam, Yehova Sabaoth. Jadi kita tuh minta ngebayangin terus itu selama 3 bulan. Itu doanya. Malam itu dia berdoa berjam-jam. Soal ketemu dengan saya tanya, ada apa Bapak undang saya ke sini? Dia cerita, Ton, lu tahu nggak? Kita akan mengalami panen besar. Penuaian. Jemaat-jemaat nanti akan mengalami keberkatan Tuhan. Luar biasa saya dengar. Saya tanya, karena saya orangnya sih kok bertanya. Pak, apa yang mendasari? Toh itu penting kan polanya dulu. Begini Ton, sebab di daerah sana, saya nggak sebut tempatnya, di mana itu? Timur sana terjadi kerusuhan. Bencana kerusuhan, banyak yang mati. Nah sekarang sedang panen Ton. Terus apa hubungannya bencana sama panen? Karena mereka ngalami penderitaan dan sekarang mereka sedang panen. Mesti menderita dulu baru panen. Bilang, mesti menderita dulu baru panen. Lu tersenyum. Takut kalau menderita kan. Terus apa alasannya Jakarta? Jakarta Ton ini kan tahu kan 98 ya berapa banyak gedung yang dibakar, berapa banyak yang mati. Nah sekarang kita siap untuk menuai. Mantap, pantesan kita siap menuai. Terus saya tanya Pak gimana Pontianak? Kan saya baru diutus balik lagi. Pontianak belum Ton, karena belum ada kerusuhan. Masya Allah. Gua mesti doakan kerusuhan dulu dong. Tuhan kirim bencana Tuhan, begitu. Ya udah, gua pikir ya nggak apa-apa deh. Ya percuma gua ikut ibadah juga kan tunggu kerusuhan kan, betul nggak ya? Tapi ya sebagai murid ya gua ikut aja. Di kamar, saya tinggal di rumah dulu si Sofian ya kalau salah Semina tinggal di Taman Ratu. Saya tinggal di situ malam saya nggak bisa tidur. Tuhan saya nggak mau tunggu kerusuhan dulu. Saya lihat kerusuhan itu bencana. Kalau tunggu kerusuhan baru terjadi panen, ini sesuatu yang saya anggap kurang pas buat saya Tuhan. Tuhan bilang bukan kerusuhan Ton. Tapi hatimu harus mempunyai kerinduan berseru. Seperti kita sedang menghadapi kerusuhan. Pulang saya minta, mereka kan sana siap. Pulang saya minta sama tim, kita bertobat 10 hari doa. Malam mulai dari jam 10 sampai subuh. Dan saya ambil waktu 10 hari saya nggak mau makan. Non-stop saya nggak mau makan. Sampai saya hari yang ke-7 saya khotbah, saya tetap khotbah, saya nggak. Saya jalan kok kayaknya punya tubuh ketinggalan, saya bilang. Jadi kayak saya ringan banget itu. Tapi apakah begitu langsung terjadi revival? Enggak. 1 tahun lebih. Di sela-sela kita sedang berdoa itu, di hari yang ke-7 kalau tidak salah, nah si Hendra tuh, yang di sound di sana dia nangis. Saya bilang ada apa? Dia melihat api itu ada bara turun. Tuhan bicara sama kita, Mazmur 21.
Tuhan karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Apa yang menjadi kerinduan diberikan, permohonan bibir tidak pernah ditolak. Dan itulah menjadi nama kita Psalm 21 Successful Community. Apakah langsung besok begitu? 1,5 tahun. Nggak ada reaksinya. Tuhan berbicara tapi Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan sedang membenarkan hatimu, ketekunanmu, kesiapan kamu. Menantikan waktunya Dia. Dan banyak loh yang tahu itu loh. Waktunya datang itu juga tidak terlalu kita persiapkan. Padahal yang kita siapkan nggak ada terjadi apa-apa. Yang kita tidak siapkan itu yang luar biasa. Bilang sama saya, untuk Allah tidak perlu persiapkan. Karena Dia tahu caranya. Justru kadang-kadang persiapan kita luar biasa. Doa puasa, doa malam, ini dan itu. Malah dia bilang, nanti kalau kejadian apa-apa lu sombong. Gara-gara gua doa. Ini ada satu hamba Tuhan. Lu tahu gak kejadian itu? Gua doa lu. Gua doa lu, gua puasa lu. Nah kan ambil keuntungan. Sepertinya kejadian perbuatan Tuhan itu karena kamu berdoa lebih hebat. Enggak, doa itu cuma kamu sadar aja siapa kamu. Doa itu apa sih? Doa itu kita sadar siapa aku ini. Aku ini manusia. Enggak jauh beda dengan binatang kata pengkhotbah. Hanya saja saya manusia, ada roh Allah. Nah itu dia kita bangkit. Jadi kita ngapain ditipu sama dunia yang begitu kacau balau. Ada macam-macam. Karena ada roh Allah berarti saya datang sama Tuhan. Kau tidak akan membiarkan rohmu ini menderita karena tubuhku. Disitulah terjadi namanya apa? Berkesesuaian polanya. Masuk dalam gelombang gerakannya. Setingkat imanmu lah. Kita Tuhan datang mencari apa? Iman. Tuhan datang mencari apa? Itu. Ayat Ibrani pasal 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu tidak boleh kata tidak ada kesungguhan. Tahu Abraham? Gak punya iman, tak punya dasar untuk berharap. Yuk, kalau kamu kepengen nambah anak gak ada masalah sih. Sehat, punya istri kan. Kalau bilang, yuk kamu masih jadi orang kaya deh. Tuhan kaya supaya kamu, gak ada masalah, masih muda, kesempatan banyak. Tapi kalau udah umurnya 100, kamu bakal punya anak. Bisa jadi kaya, kamu bilang apa? Ya Tuhan. Kan gitu ya. Itu Abraham. Nggak punya dasar untuk berharap. Tetapi terhadap janji Tuhan, dia tidak pernah kendor karena imannya. Iman. Tidak boleh diukur oleh keadaan. Kadang-kadang kita sudah beriman hanya gara-gara teman kita nggak jemput. Hanya gara-gara teman kita ngomongnya agak kasar. Kita simpan kekecewaan. Kita beritakan kemana-mana. Memang kita benar, kita dikecewakan. Tetapi kebenaran itu, ada kebenaran lain mengatakan kalau orang mengecewakan kamu, jangan kamu mengecewakan orang. Kan begitu. Maka itu kita dibenarkan. Tanpa iman, Tuhan gak berkenan. Gimana mau masuk kalau dia gak berkenan? Ya, saya akan tutup, ajak Anda untuk lihat ayat ini. Wah, saya ajak Anda untuk praktek ya, ini ya. Ini ada seorang perempuan, di sini perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Wanita ini 12 tahun loh pendarahan. Kalau orang bisa ngobatin 12 tahun menurut Anda kaya atau miskin? Halo, 12 tahun bisa ngobati berbagai tabib, bukan satu. Berarti orang apa? Kaya. Kekayaan bisa nolong dia enggak? Tambah parah.
Lalu bagaimana? Nah, ini yang terpenting nih. Maka katanya kepada perempuan itu, nah kata siapa? Ya, kata Tuhan tentunya ya. Dia tadi berobat, tidak ada sembuh-sembuh. Sekarang firman Tuhan katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, kenapa? Dia berobat dengan keuangannya, tapi tidak menjawab kebutuhannya. Tapi firman Tuhan datang kepada dia, karena imanmu, artinya apa? Konteks apa? Tuhan datang mencari iman. Bilang, Tuhan datang mencari iman. Kalau engkau punya iman, maka apa yang menjadi persoalanmu bukan lagi persoalanmu, sudah menjadi persoalan Tuhan. Engkau tinggal terima apa? Tinggal terima janji apa yang kau butuhkan. Tentu dalam hal ini penyakit. Mungkin Bapak Ibu datang ke sini bukan penyakit, terlalu banyak persoalan. Tapi satu hal saya mau kasih tahu. Persoalan Anda boleh banyak, tapi Tuhan ahli daripada persoalan. Kalau engkau kenal Tuhan, maka Allah lebih dekat dengan Anda untuk mengatasi masalahnya. Sebab Allah itu hadir. Hadir Allah ada di sini. Tetapi persoalannya bukan Allah tidak mau nolong kita. Bagaimana kita masuk hadiratnya? Hanya satu, iman. Dan persoalan hari-hari ini, Bapak Ibu, saya mau berterus terang. Hari-hari menurut pengamatan saya secara spiritual, gereja kehilangan namanya iman. Kenapa? Terlalu banyak pengetahuan yang bisa diperoleh melalui aksesnya media sosial. Kalau Anda baca Alkitab, setiap kali Tuhan datang kepada hamba-hambanya, dia tidak pernah nanya kemana kamu dapatkan. Dia cuma, aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Rumah itu penting. Makanan yang paling sehat adalah rumah. Pelajaran yang baik adalah di mana kau bergereja. Maaf, saya tidak mengikat Anda. Tapi saya harus berterus terang. Bahwa gereja yang menentukan Anda kemana pergi. Tuhan, itu adalah keniscayaan. Anda gak percaya dia tetap Tuhan kok. Anda mau tolak dia, dia tetap Tuhan. Anda percaya bukan berarti Tuhannya lebih besar, enggak. Keniscayaan. Tapi kebenaran itu kemutlakan. Mutlak kamu gak bisa tawar, Anda boleh belajar. Tapi pertumbuhan itu kerelaan kamu dibentuk. Kalau terlalu banyak bentuk, nanti mau kue talam, kue lapis, kue dodol, jadi apa kamu? Jadi perkedel. Ngerti enggak? Ada petanya, ada polanya. Ya kan, maka ada Batak, ada Dayak, ada Cina. Itu dilahirkan dari turunannya. Orang Tionghoa katakan pendidikan keluarga adalah pendidikan paling benar. Tapi kita harus mengakui bahwa zaman akhir ini kerusakan mental itu disebabkan kita terlalu banyak akses, kita tidak mau dibuat pertumbuhan yang sama. Kita anggap kita ini terlalu apa? Legalistik, gereja terlalu legalistik. Salah Pak Bu, legalistik perlu. Karena di dalam legalistik ada namanya faktor kasih dan keadilan. Itulah hakikatnya Tuhan. Kita perlu kasih tapi keadilan. Keadilan itu bukan kemauanku tapi kemauan dia. Tuhan kemauanmu, kehendakmu, baru ada mujizat. Kau kehendakku, ya kujizat lah. Kita lebih suka kehendakku kan, bukan mujizat itu. Kita yang buat itu, kita yang buat sendiri. Oke? Nah, saya akan tutup dengan kenapa dia punya iman wanita ini. Pemusik boleh ke atas. Ada 3 hal. Markus pasal yang sama, 5:27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yang pertama apa? Pengetahuan. Pertama kita perlu tahu dulu di mana pengetahuan kebenaran. Alkitab lah, baca Alkitab. Kalau nggak ngerti tanya pendeta. Harus kesesuaian dulu di mana kita mau bertumbuh. Bukan Tuhan nggak bisa hadir. Yang membuat dia tidak hadir adalah kita yang membatasi. Benar, ya. Sudah mendengar berita tentang Yesus. Yang kedua apa? Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Tadi saya baca sendiri, tapi saya ambil yang sudah saya kontraskan. Yang pertama dia dengar, yang kedua apa? Dia mau mengalami. Dia mau mengalami. Ya, mau mengalami. Karena Anda tidak akan pernah mengenal sesuatu kalau Anda tidak punya pengalaman. Ya.
Anda tidak punya pengalaman, Anda nggak punya. Jadi pengetahuan itu penting, pengetahuan membawa kita mengalami. Terus yang ketiga apa? Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, kata merasa itu berarti apa? Sebuah kebenaran. Bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya, tadinya 12 tahun. Maka katanya, kata Tuhan kepada perempuan itu yang dibawa ini. Dari mana kejadiannya? Pertama apa? Mendengar. Yang kedua apa? Ia mendekati karena mau mengalami, itu intinya. Dan yang ketiga, sebelum ia mengalami, dia memberapa? Katakan, ya, katakan, pikirkan, rasakan. Jadi Bapak Ibu harus berani memperkatakan dulu kalau Anda mau mengalami. Begitu Anda memperkatakan, percayalah pada perkataanmu. Berharaplah perkataanmu. Kalau kamu udah katakan saya sembuh, engkau tidak percaya perkataanmu, siapa yang menghargai kamu? Lu sendiri aja yang menghargai kok. 2 tahun ini pasti punya dapat pacar. Ya percaya bahwa dapat. Ya dandanlah. Ya kan? Dia kaca. Ya. Mana yang kurang bagus, jadi bagus sedikit, ya kan? Mau pacar model apa? Mau pacar model yang agak intelek, ya kamu jadi orang intelek dong. Mau pacar model apa? Kan tergantung kamu juga, ya kan? Belajar itu, ya. Ya kalau mau kaya, ya ngomong lu saya sudah jadi kaya. Ngomong saja, nanti pikirannya kamu kan jadi kaya tuh. Pikiran kamu tuh tidak lagi soal uang, tapi saya udah kaya. Jadi perkataan membuat kamu tuh sudah kayak merasakan itu penting. Perasaan itu penting. Begitu perasaan kamu sudah tercipta Bapak Ibu, maka tubuh kamu ini yang mencari temannya dia. Tubuh ini kan reaksi kimia, ada namanya radiasinya. Kalau kamu pikir kamu rasakan, itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang emosi. Emosi dia akan bekerja membawa perubahan kamunya sel. Sel itu bicara tubuh kita. Nah Bapak Ibu, tubuh kita itu ada namanya pelepasan kimia. Seringkali kita bilang itu energi. Nah Bapak Ibu, Nyak suka cerita sama saya. Tuhan tuh sayang saya deh. Emang kenapa? Baru tadi saya kepengen makan ikan, tahu-tahu ada yang kirim ikan. Dia baru kepikir loh pengen makan ikan. Saya nggak tahu malam ini lagi pikir apa. Saya nggak tahu ya kan. Jadi saya bilang bukan Tuhan itu sayang. Memang dia sangat sayang manusia. Cuma karena kamu pikirkan, kamu pikir-pikirkan, maka kamu rasa-rasakan. Mungkin kamu sudah tidak lagi perasaan seperti itu. Tapi kimia tubuh kamu tuh kirim tuh. Ya kayak apa namanya galpu. Dia cari tuh temannya dia. Sana ada ikan. Kirimlah ke Nyak. Paham? Karena Tuhan memang mesti pakai kita juga. Oh kan Tuhan bisa kirim dari sorga. Pak Bu, Tuhan itu frekuensi tegangan tinggi. Kalau dia turun mati loh. Maka Allah namanya apa? Transenden. Orang Israel kalau lihat Allah tutup dia takut karena turun mati. Itu ada tegangan sutek. Tahu sutek tegangan tinggi? Cek, Anda kan maaf ya saya pakai Jackie. Jackie kan mau pengen acara nih, Desember. Nah kan ada teknik kan, ambil kabel tuh sambung tuh. Yang sutek itu, 3-3-nya Anda turunkan ke hotel di mana kau pakai. Pasti besok masuk koran tuh, ada peristiwa yang mendahsyatkan. Itu tegangan tinggi, 14.000 volt coy. Kalau turun itu rambut bukan berdiri, terbang langsung. Kalau nggak percaya, tuh di sana ada. Naik aja ke atas tuh. Besok bukan jadi lele. Jadi ikan. Allah itu tegangan tinggi Pak Bu. Maka dia perlu turun oleh Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Keluarnya berkesesuaian dengan manusia. Jadi Tuhan perlu pakai orang untuk mentransferkannya. Penting dengan gereja. Gereja bukan karena cari duit, walaupun mungkin gayanya ada.
Tapi kalau kita sudah mempersepsikan itu namanya dosa. Bukan bagian kita, biarkan saja. Bagian kita cuma satu. Pikirkanlah yang baik. Tuhan menurut pikiranmu. Tuhan tidak apa yang menjadi keadaan sekitar kamu. Tuhan berurusan sama manusia. Bilang Bapak Ibu sama kiri kanan, Tuhan sedang berurusan sama kamu. Tuhan sedang berurusan sama kamu. Ya, sekarang kita mau praktek. Beberapa menit ke depan saya pakai waktu kamu udah panjang lagi masalahnya. Ini penting. Pak Bu, saya memberikan arahan. Hanya satu pertanyaan saya. Seberapa tingkat imanmu percaya bahwa Tuhan ada di sini, hadiratnya? Itu penentunya. Kenapa? Kalau kamu bilang orang Kristen, berarti kita udah berbalik. Harus percaya Tuhan itu ada. Pertama, wanita yang pendarahan, dia percaya Tuhan itu ada. Yang kedua, sungguh-sungguh. Sungguh itu gimana? Sungguh itu tidak perlu ada tolakan. Jikalau kamu dengar bahwa saya butuh, sudah, biasanya ada bisikan lain. Satu sisi, saya butuh Tuhan. Tapi di sisi lain, nanti ajalah di warung kopi. Butuh itu suara kamu. Tuhan tidak suruh kamu ke warung kopi, enggak. Itu juga suara kamu, antara kamu dan kamu. Tuhan itu tidak bicara lagi, Tuhan sudah siap memberkati kamu. Tidak usah tunggu. Jadi kamu ngomong, Tuhan enggak ngomong, enggak usah tunggu. Kalau kamu sungguh, udah. Kalau kamu pengen Tuhan sembuhkan, tiba-tiba kamu rasa kamu mesti harus nyanyi, ya nyanyi aja. Kalau kamu diminta teriak, ya teriak saja. Tidak usah kalau ada suara berikutnya lagi, jangan lo malu. Nah itu bukan suara Tuhan, itu suara hantu. Yang melarang kamu itu bukan suara Tuhan, hanya situ. Untuk dengan suara Tuhan tidak perlu kamu puasa 10 hari. Nggak perlu kamu mesti pakai doa tumpang tindih dulu, nggak perlu. Dengan suara Tuhan itu gampang sekali. Cara gimana? Ada jalan, ada lampu, udah kuning. Apa yang reaksi pertama kamu dengan hati kamu? Apa? Kalau lampu kuning, lalu lintas, dibilang apa? Jalan pelan-pelan, ya kan? Tapi ada satu lagi, tancap gas. Nah itu setan. Itu setan. Bukan suara Tuhan maksud saya. Loh kok bisa setan? Ya contoh aja Petrus itu. Tuhan bilang mau ke sana mati, tiba-tiba dia bilang, oh jangan. Nyala kau iblis. Pikiran-pikiran daging, pikiran-pikiran yang egosentris, cenderung Tuhan pakai pikiran itu. Paham? Nah malam ini yang menentukan Anda di situ. Anda butuh apa saya tidak tahu. Tapi satu hal saya beritahu kepada Anda. Tuhan hadir karena hadir telah terbuka. Jika begitu Anda punya niat, saya mau mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Pada saat Anda katakan, saya mau mengalami, Anda mulai hanya bilang, mau mengalami aja. Ada niat damai, saya bangkit, saya mau sujud. Saya pada suara-suara setingkat lakukan. Jangan tunggu sampai nggak ada yang lain ya. Itu dia. Ya, kalau Anda melakukan itu, saya mau kasih tahu satu. Anda nggak perlu sampai depan sini kok. Bukan di sini lebih besar, Tuhannya enggak. Anda nggak perlu tunggu saya tumpang tangan. Bukan tangan saya lebih besar, enggak. Tapi imanmu. Ikuti aja apa yang ada dalam hati kamu. Sesuai firman Tuhan, di situ Anda akan mengalami yang namanya Tuhan. Maka itu berkat kita malam ini namanya apa? Iman adalah kunci terima apa? Perjanjian Allah. Iman adalah kunci terima perjanjian Allah. Allah berjanji kepada kita semua. Anda bawa masalah apa? Anda berjanji. Bukan besok. Iman is the now. Saat ini. Bukan akan datang. Kenapa? Karena Tuhan tidak dalam waktu. Tuhan bukan tidak kenal ya. Saya menggunakan istilah tidak kenal, Anda jangan dibantah. Tuhan itu tidak kenal hari esok. Tuhan itu tahu now, sekarang. Tuhan tidak berurusan sama hari besok. Karena besok ada banyak masalah akan terjadi. Maka jangan pikir hari esok.
Masa kemarin juga nggak usah. Tuhan nggak berurusan sama. Tuhan mau sekarang apa? Sekarang apa? Hanya pada saat kau bertindak. Dan saat itulah Tuhan sambut kamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Jadikan pujian ini seperti ku rasakan berkesesuaian dengan rasa hatimu, berkesesuaian. Manakala waktu Anda sedang ucapkan pujian ini, karena itu pasti Anda pikirkan. Anda mulai mengimajinasikan Tuhan seturut dengan apa yang kau dapat bayangkan. Persoalanmu, Anda lihat kembali, bandingkan Tuhan dengan persoalan kamu. Bandingkan terus. Seperti Daud dengan Goliat. Dia nggak mau bandingkan Goliat dengan dia bandingkan Goliat dengan Tuhan. Disitulah dia punya iman. Dan iman itulah membawa dia kepada apa? Ide untuk mengalahkan masalahnya. Malam ini yang dibutuhkan cuma satu itu. Bukan kehebatan, tapi ketaatan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Musik mainkan pujian ini. Bapak Ibu, saat waktu kamu nyanyikan, jangan terlalu pasif. Karena kita udah biasa menghadapi kondisi yang kita tahu selama ini. Di mana-mana saya melayani, saya lihat itu cenderung ada. Entah di gereja sendiri atau di mana. Itu biasa dimulai kalau ada orang yang sudah mulai maju ke depan. Yang lain berbondong-bondong tuh. Saya nggak ngerti kenapa seperti itu. Saya dulu, pertama kali saya masuk gereja, saya nggak tahu itu kalau maju ke depan tumpang belakang, saya nggak ngerti. Tapi pada saat waktu saya buka mata, saya berjalan sampai di depan altar itu, terus saya didoakan. Yang doakan saya bukan pendeta, pendeta di atas, salah satu asyir mungkin. Saya nggak dapat apa-apa tuh, nggak gemetaran, nggak juga, nggak tumbang. Kenapa? Ketika saya tahu saya di depan, saya udah jaga-jaga. Karena saya lihat yang lain pada teriak-teriak, saya juga takut. Ketakutan membuat daging saya berkuasa. Seperti Petrus, dia merasakan angin, tenggelam lagi dia. Tapi Tuhan tidak tinggal diam, dia tahu isi hati saya. Waktu saya balik jalan kembali ke bangku, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba balik lagi lihat. Kok saya lihat yang di atas panggung itu, di atas mimbar itu, saya lagi berdiri di situ. Ada suara bilangin, satu hari kamu akan khotbah di situ. Hah? Itu kali pertama saya masuk gereja.
Pertama kali yang saya tahu ini Kristen begitu kebaktian. Pertama kali saya lihat di gereja itu ada band. Itu saya nggak tahu. Saya tahu gereja yang saya punya tuh suka ikut di sekolah itu cuman kan ya yang biasalah sekolah minggu ya gereja-gereja lama, organ yang gede-gede itu gitu. Ini ada band, mantap juga. Terus saya lihat di sana. Saya nggak ngerti tapi saya diamkan aja. Setelah berapa bulan kemudian saya ditunjuk jadi ketua koordinator Asyir. Kemarin datang tuh adik sepupu dia bilang udah 40 tahun ya lebih gue. 35 tahun aku jadi ketuanya dia. Acara besar KKR di Senayan. Dan Bonke. Saya ketua, saya bingung kok bisa ya baru berapa bulan saya ditunjuk. Selesai acara, berapa minggu kan udah selesai acara, kami kumpul, itu kan waktu follow up tuh ribuan orang. Terus Pak Wimogi bilang sama Ton, nanti kamu bersaksi ya di atas. Loh, saksi apa Pak? Pokoknya lu cerita aja. Dalam konteks pada saat itu dadakan. Udah saya jalan ke atas gemetaran, urapan itu dari bawah sebetulnya. Saya pegang, saya cerita pengalaman saya dengan Tuhan TKP. Tuhan, kebenaran dan pertumbuhan, itu aja. Waktu saya turun, Pak Win naik ke atas, hari ini ada pengkhotbah baru. Dia yang nungguin tempat yang sama. Berapa bulan kemudian saya gantikan orang KKR. Yang saya gantikan waktu itu kalau salah Junadi Salak. Anda bayang artis loh, saya ganti ini ya. Waduh gempor deh. Saya mesti khotbah. Apa yang saya khotbah? Saya ingat yang namanya Ibu itu yang habis gelap terbit terang, siapa namanya? Ibu Kartini ya. Ya. Suaminya kan Kartono kan ya? Bukan, canda saya. Iya lagi ya. Jadi habis gelap terbit terang. Saya coba cerita itu bolak-balik. Waktu saya bilang, siapa yang mau ngalami terangnya Tuhan? Lari ke depan semua. Dan selesai itu pengkhotbah bilang, kalau Pak Junadi Salak paling cerita pengalaman dan nyanyi. Yang ini yang sebenarnya dibutuhkan. Kenapa dia nggak usah datang? Tuhan mau kamu. Pak Bu, malam ini Tuhan sedang mencari orang yang memiliki hatinya Tuhan. Bilang sama samping, sama kiri, dirimu sendiri. Saya mau Tuhan. Saya mau. Apapun boleh terjadi. Mungkin kita banyak minta, saya minta kesembuhan. Kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, kamu mau apa? Tapi Tuhan jadikan tidak sembuh tapi banyak jadi berkat. Kan bisa begitu. Saya minta jodoh. Kalau Tuhan gak mau kasih, mau apa? Mau lawan Tuhan. Saya ngomong jeleknya dulu kan. Tapi Tuhan mau pakai kamu supaya jomblo tapi banyak orang dimenangkan. Atau kamu bisa menjadi motivator, menjadi penginjil, jadi pengusaha yang gak berurusan sama pacar kamu. Bisa saja. Jadi jangan minta berkesesuaian dengan dirimu. Berkesesuaian kehendak Tuhan. Tuhan, saya minta. Kata Tuhan apa? Kalau boleh, tapi kehendakmu yang jadi. Bapak di surga tahu. Nah, saat waktu kita nyanyikan lagu ini pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu yang memang butuh, Bapak Ibu ikuti suara hati. Saya tidak akan komando, ayo bangkit berdiri, ayo enggak. Kalau Bapak merasa, saya butuh berdiri. Kalau Tuhan di hati kamu mengikuti suara hati kamu yang benar Tuhan, disuruh lompat kamu lompat. Tapi saya mau pastikan pada saat waktu kamu berdiri bersesuai dengan kebenaran Tuhan, kamu gak sanggup berdiri deh. Saya mau kasih tahu, kamu gak sanggup berdiri. Begitu berdiri kamu udah tersungkur. Benar. Adik saya si Rudi itu. Ya. Ini si Rianti tahu. Oke, Rianti lagi saya pakai ya. Memang tempat dia sih masalahnya ya. Jadi waktu itu saya bilang ini Tuhan hadir di sini. Ya saya tahu hadir gitu. Adik saya tuh biasa kalau Tuhan hadir kan nyanyi dia. Dia naikkan nyanyi. Dia tumbang sendiri. Dan yang hadir waktu itu gak terlalu banyak sih orangnya. Tak satu orang pun yang bisa berdiri. Dan tidak ada komando, semua dilawat Tuhan. Itu di rumahnya Rianti di Mempawah. Waktu kita ajak orang pergi gak ada yang mau, kurang bukan gak mau, sedikit. Tapi yang kedua kalinya, wow. Penuh tuh ruangan, tapi gak jadi apa-apa. Bilang sama, jangan begitulah kamu.
Ikut-ikutan tuh gak dapat apa-apa, dapat kecewa. Ikuti kebenaran. Jangan komenin Tuhan. Kadang-kadang memang gak enak. Tuhan tidak bicara soal enak atau tidak enak. Kok saya di sini mulu? Yang sebelah sana dong. Bangkunya sana agak kosong sih masalahnya ya. Kasihan yang belakang, Babe kenapa sebelah sana terus? Ada Jeke sih katanya. Enggak. Saya mungkin karena lata aja suka di sebelah sana. Ya. Jadi jangan ikuti apa kata orang, apa kata Tuhan. Saya punya kerinduan malam cuma satu. Tidak satu pun pulang tanpa bawa pengalaman. Itu kerinduan saya. Tapi terkembali kepada Bapak Ibu, mau atau tidak. Maka saat waktu kami sedang naikkan pujian ini, saya mengkonekkan hati saya pada Tuhan. Anda mau nyanyi silakan, tapi nggak usah kencang-kencang, suara hati aja. Kalau hati kamu berkesusahan Tuhan, apa yang mau lakukan aja. Anda lihat pengalamanmu. Karena dari tadi saya sudah tahu bahwa gelombang gerakan Tuhan sudah terbuka. Frekuensi yang namanya transenden sudah menjadi imanen. Cuma karena kalian tidak tahu. Tidak perlu Anda tahu atau tidak tahu, tapi satu hal Anda perlu mengalami.